Kembali lagi bersama gua di Kings Movie. Halo Besti, Brody, Brother, Coyo maupun ATT. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan ya. Kali ini Kings Movie hadir untuk ngebahas film jadul yang sedikit musingkeun ya Brody. Haha. Film ini menceritakan tentang kisah nyata teka-teki pembunuhan berantai yang sering terjadi di salah satu kota kecil di Hungaria sekitar tahun 1957. Yang dimana pada saat itu korban yang diincar si pelaku semuanya seorang wanita. Wah. Curiga kolor hijau nih. Udahlah ya, tanpa banyak panjang lebar, mending langsung simak saja ya rangkuman cerita filmnya. Dan tak lupa Kings Movie ingatkan, di like and subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Kings Movie. Gaskeun, boy. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang pria yang bernama Rate. Dia sedang diinterogasi oleh detektif bernama Bota. Terlihat si Botak nampak sangat yakin bahwa pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ini adalah Rate. Lalu terlihat seorang jaksa bernama Katona meminta Rate untuk menjelaskan hal tersebut dengan sebenar-benarnya jika memang dia tidak merasa melakukan pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Dan Katona meminta Rate untuk menceritakan kronologisnya. Ratih pun mulai bercerita. Dia menjelaskan pada malam kejadian tersebut, dia dengan sengaja mengendarai sebuah sepeda untuk pergi ke sebuah pabrik konveksi yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat dia tinggal. Sesampainya di pabrik tersebut, Rati menawarkan dirinya untuk mengantarkan pulang seorang wanita yang bernama Elizabeth. Di sela-sela perjalanan, Rati kemudian bertanya kepada Elizabeth, "Bebeb, kapan dong lu siap dihalalin?" Namun dengan wajah datarnya, Elizabeth malah mengatakan bahwa semua pernyataannya pada saat itu hanya sekedar prank. Mendengar perkataan tersebut, Ratih pun terlihat begitu kesal dan sangat marah. Karena di posisi dia saat ini, Ratih sudah menceraikan istrinya. Kemudian, Elizabeth pun berusaha menjelaskan, Rate, lu terlalu baper ya. Karena sebenarnya, gua cuman kasihan saja sama lu. Mendengar perkataan Elizabeth yang pelan tapi dalam itu, Rate pun terlihat sangat kecewa. Dan emosinya meledak-ledak. Scene pun kemudian berpindah, di mana pada saat itu Rati sedang melakukan reka adegan ulang yang disaksikan oleh ibu serta adiknya yang bernama Rita, Katona bersama asistennya, dan juga Mang Daman. Pada saat itu, Rate mengakui bahwa dia telah membunuh Elizabeth serta memperkosanya dan membuang mayatnya ke sungai. Lalu, saat tiba persidangan Rate digelar, Katona mengatakan bahwa berdasarkan keterangan para saksi mata, si Ratela memang pelakunya. Akan tetapi, pengacara Rate memohon kepada hakim untuk menghadirkan para saksi di persidangan untuk memberikan kesaksian mereka yang sebenar-benarnya. Katona berdalih bahwa semua saksi mata yang hadir di persidangan sudah bersaksi dan mereka sudah disumpah. Atas hal itulah hakim akhirnya menolak permohonan pengacara Rate. Hakim pun mempertimbangkan dan akhirnya memutuskan bahwa Rate harus dijatuhi hukuman mati.
Rate kemudian dijebloskan ke dalam sel penjara. Seiring berjalannya waktu, karena Rate berkelakuan baik dan tidak ada rekam jejak pidana sebelumnya, Rate akhirnya diberikan keringanan hukuman. Yang tadinya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup selama 25 tahun. 7 tahun kemudian, pada tahun 1964, pada saat malam hari, terlihat seorang wanita berjalan sendirian. Lalu dia dihampiri oleh seorang pria yang menggunakan sepeda motor menawarkan tumpangan kepada dirinya. Si pria tersebut membawa si wanita itu ke tempat yang jarang dilalui oleh pengendara lainnya. Kemudian sesampainya di tempat tersebut, tanpa banyak AIU, pria itu langsung mengeksekusinya. Setelah hasratnya terlampiaskan, dengan tubuh yang masih noroktok, pria tersebut kemudian malah membuang mayat wanita malang itu ke sungai. Selang beberapa hari kemudian, akhirnya mayat wanita tersebut ditemukan. Mendengar berita tersebut, pihak kepolisian pun dengan cekatan melakukan olah TKP di tempat ditemukannya mayat wanita malang tersebut. Lantas, autopsi mayat wanita malang itu pun dilakukan. Dan dari kesimpulan rekam jejak kejadian perkara tersebut, akhirnya pihak kepolisian menyimpulkan bahwa wanita malang itu meninggoy akibat bunuh diri. Katona mengatakan bahwa dirinya sudah dipromosikan dan naik jabatan, dan posisi Katona saat ini akan digantikan oleh anak didik dia sendiri. Pada malam harinya, pria misterius penggemar surabi setengah matang ini mulai kembali beraksi. Kemudian, setelah menemukan target sasarannya, si pria misterius penggemar surabi ini mengikuti seorang gadis muda yang berjalan sendirian pada malam itu. Dan ketika wanita incarannya itu melintasi rel kereta api, si pria misterius ini langsung memukul gadis tersebut. Tanpa banyak berbasa-basi, si pria misterius itu pun langsung merudal paksa wanita incarannya tersebut. Setelah puas bercocok tanam di hutan rimba yang belum pernah terjamahnya si gadis, si pria misterius itu lalu meletakkan tubuh si gadis di atas lintasan rel kereta api. Dengan harapan tubuhnya hancur, terlindas, dan terlihat seperti kejadian bunuh diri. Tapi ternyata si gadis muda dan mempesona itu masih bernafas dan tersadar. Sebelum kereta api yang menuju ke arahnya melintas, gadis itu akhirnya berhasil menjauh dan menyelamatkan dirinya. Dan pada pagi harinya, Botak dengan gercep tiba di TKP, lalu memulai menyelidiki dan memeriksa tempat kejadian tersebut. Kemudian, Botak bergegas menemui si korban dan meminta keterangan dari si gadis. Tentu saja, si dokter dengan tegas melarangnya, karena si gadis mengalami luka hantaman yang cukup keras di kepala. Ketika Botak menemukan sebuah jejak sepeda motor, datanglah seorang anak muda bernama Zultan, di mana dirinya lah yang akan menggantikan posisi Katona. Dan kemudian mereka akhirnya mulai bekerja sama, menyelidiki jejak ban motor yang diduga jejak motor si pelaku. Saat diinterogasi, sang gadis menjelaskan bahwa dia hanya mengingat postur tubuh si pelaku dan topi baret hitam yang dipakainya yang dia ingat. Zultan dan Botak bergegas mencari dan segera menangkap pria berbaret hitam yang diduga adalah si pelaku. Di ruang interogasi, pria ini mengaku bahwa dirinya ditangkap dikarenakan menangkap ikan secara ilegal. Scene kemudian beralih, di mana Rate sedang dikunjungi oleh Rita adiknya. Di sana Rita mengatakan bahwa dia sangat yakin kalau sebenarnya Rate bukanlah pelakunya dan meminta Rate untuk melakukan banding agar mendapatkan keadilan. Rita pun kemudian bercerita bahwa ada salah satu teman di tempat kerjanya diserang oleh seorang pria misterius berbaret hitam. Untungnya saja temannya bisa selamat dari peristiwa tersebut.
Ratih kemudian berpikir dan menutup kemungkinan jika pelaku tersebut adalah pelaku yang sama. Karena sudah 7 tahun lamanya semenjak peristiwa itu terjadi. Pada malam harinya, pria misterius tersebut kembali berkeliaran untuk mencari korban berikutnya. Dengan modus yang sama, pria misterius itu kembali mengikuti seorang wanita yang berjalan sendirian. Lalu, si Primus itu kembali melancarkan aksinya di tempat yang sepi. Tapi sayangnya, aksinya kali ini diketahui oleh warga setempat. Kemudian, dengan pontang-pantingnya, si pria misterius itu pun secepat kilat segera melarikan diri dan menghilang. Terlihat si pria misterius itu sampai ke kediamannya. Nah, dari sinilah kita diperlihatkan siapa sebenarnya pria misterius tersebut. Pria misterius itu bernama Bognar. Lalu Bognar mengajak anaknya untuk makan malam sambil menunggu ibu sang anak yang sedang dalam perjalanan pulang. Di sisi lain, terlihat Bota yang sedang melakukan interogasi kepada para saksi mata tentang ciri-ciri pelaku penyerangan yang meresahkan itu. Akan tetapi, hal tersebut sia-sia saja. Karena pada saat kejadian itu, sangat gelap dan hanya terdengar suara sepatunya saja. Kemudian, di sisi lain, terlihat Juhas mendatangi kediaman Bognar untuk memberitahukan bahwa istrinya Bognar sedang berada di rumah sakit. Di rumah sakit, istri dari si Bognar itu sedang dimintai keterangan oleh si botak. Wanita tersebut bernama Nora. Dia bercerita bahwa dirinya tidak mengetahui ciri-ciri dari si pelaku. Dikarenakan pada saat kejadian tersebut, dia diserang dari arah belakang. Akan tetapi, Nora bercerita jika dia merasa sangat tidak asing dengan si pelaku dan sangat familiar mendengar dari cara dia bernafas. Tak lama kemudian, Bognar bersama anaknya tiba di rumah sakit. Bognar terlihat kaget ketika melihat wig rambut yang sama persis dengan wanita yang baru saja dia serang. Di saat itulah Bognar akhirnya menyadari bahwa dirinya telah menyerang istrinya sendiri. Hai. Lalu, keesokan harinya, Bognar bergegas untuk membuang barang dan menghilangkan barang bukti dari penyerangan tersebut. Kemudian, si Bognar yang pura-pura bodoh tapi bego tersebut bertanya kepada istrinya Nora. Beb, kenapa lu pakai wig? Nora pun menjawab bahwa dirinya ingin terlihat tampil beda dan menarik di depan lu, Bognar. Karena dirinya sudah berbulan-bulan tidak diberi otong gedong oleh si Bognar. Hai, tak cerita sini toh, nanti tak bantuin padahal. Haha, lanjut. Di sisi lain, terlihat Rate yang sedang mendapatkan kunjungan dari seseorang. Dari sinilah kita diberitahu juga bahwa ternyata Bognar dan Rate adalah teman sekantor di saat dia masih bekerja. Bognar bercerita bahwa istrinya menjadi korban penyerangan yang untungnya saja masih bisa selamat. Dan dia pun bertanya, Rate, kenapa lu rela dipenjara demi orang lain? Sambil terkesan menyepelekan. Kemudian, terlihat Zoltan yang sedang menanyakan berkas laporan otopsi wanita yang beberapa saat lalu mati karena tenggelam dan divonis bunuh diri kepada si Juhas. Tapi ternyata Juhas pun belum pernah melihat laporan tersebut. Mendengar hal tersebut, Zoltan pun amuk-amukan dan gogorowokan dan menyuruh Juhas untuk mencari laporan tersebut.
Di tempat lain, Jonathan terlihat bertanya kepada si Juhas. Juhas, apa dulu pernah ada kasus yang sama kayak gini? Juhas pun menjawab dan menjelaskan bahwa sekitar 7 tahun lalu ada kasus yang serupa dengan kasus yang sekarang, yaitu kasus Sirate. Kemudian, Zoltan meminta Juhas untuk memberikan berkas file kasus Rate kepada dirinya. Scene pun beralih, di mana Zoltan mengatakan bahwa si Bota sudah membuat kesalahan dalam investigasi kasus Sirate. Akan tetapi, pada saat itu, Botak bersikeras meyakinkan bahwa dirinya telah melakukan hal yang benar sesuai prosedur tentang kasus Sirate. Mereka pun berdebat hebat, yang akhirnya membuat Botak mengakui bahwa dirinya dan Katona pada waktu itu tidak terlalu detail memeriksa kasus Rate. Zoltan mendatangi Katona di kantornya. Zoltan meminta kepada Katona untuk membuka kembali kasus Sirate. Akan tetapi, Katona mengatakan bahwa kasus Rate sudah selesai dan meminta Zoltan untuk fokus saja kepada kasus-kasus lain yang saat ini sedang terjadi. Maradjunk a jelenben, arra kérlek. Az iádat a jelen ügyre fordítsd, az nem halad. Zoltan percaya bahwa kasus saat ini berhubungan dengan kasus Sirate. Namun Katona tetap bersikeras untuk menolak kasus tersebut dibuka kembali. Karena jika dibuka kembali, maka kasusnya akan merusak integritas dirinya dalam menangani sebuah kasus 1966. Katona terlihat menemui Juhas dan meminta agar Juhas tidak memberikan file apapun mengenai kasus Rate kepada si Zoltan. Lalu, di malam harinya, terlihat si Bognar sedang mencari mangsa selanjutnya. Dan kebetulan, pada saat itu, ada seorang gadis muda menghampirinya seorang diri dan meminta Bognar agar mengantarkannya pulang, dikarenakan malam yang sudah sangat larut dan rantai sepedanya yang putus. Pucuk ditunggu, Ulam pun tiba. Tentu saja, tanpa banyak berbasa-basi, Bognar pun segera mengiyakan permintaan gadis tersebut. Belum setengah jalan, merasa berada di lokasi yang tepat, Bognar tiba-tiba menghentikan kendaraannya. Pada saat itu, Bognar pun mulai melancarkan aksi bejatnya. Lantas, dia pun mulai mengeksekusi gadis belia tersebut. Setelah otong gedong si Bognar terpuaskan, ia pun kemudian membuang mayat si gadis tersebut ke sungai. Sementara itu, Rati yang berada di sel penjara terlihat sedang melakukan percobaan bunuh diri. Untung saja, teman satu sel si Rati memergoki hal tersebut dan dia pun langsung bergegas untuk memanggil petugas. Keesokan harinya, Zoltan terlihat sedang memimpin pencarian mayat gadis korban predator Surabi Lempit Musingkeun itu. Dengan berbekalkan barang si gadis yang ditemukan di TKP, polisi pun akhirnya menyusuri rel kereta dengan mengerahkan anjing pelacak dan menyusuri sepanjang sungai di tempat kejadian tersebut. Tak lama berjalan, tim kepolisian pun akhirnya menemukan sebuah sepeda milik gadis tersebut. Lalu, tak jauh dari letak ditemukannya sepeda itu, akhirnya jasad gadis muda belia yang bohai denok mentok memplo itu pun ditemukan. Semua orang yang hadir di tempat itu terlihat marah kepada Bota sambil mencibir dan mengatakan kalau Bota tidak becus menangani kasus dan menangkap pelakunya. Di rumah, Katona terlihat merenung dan mulai berpikir, kenapa kasus pembunuhan dan pengesbraian yang mengincar para wanita terus terjadi? Padahal pelakunya yaitu Rati telah ditangkap. Di sisi lain, Zoltan yang penasaran akhirnya mengecek sel si Rati dan menemukan sepucuk surat yang mana isi di dalamnya menyatakan bahwa Rati mengajukan banding, akan tetapi ditolak.
és a hazugságaira. Melihat hal tersebut, Sultan lantas menemui Ratih untuk menanyakan tentang Ratih yang memberikan pernyataan yang berbeda-beda. Talán fél. Nem, eszébe se jutott. Di saat itu, Rita mengatakan bahwa Ratih kakaknya bercerita tidak pernah melakukan pembunuhan yang menyebabkan Elizabeth meninggoy kepada dirinya. Soha nem mondta, Ah, hogy gyilkos. Akan tetapi, tidak ada satu orang pun yang mempercayainya. Sementara Rate di dalam sel sangat frustasi dan ingin masalahnya segera terselesaikan. Kemudian Katona meminta Bota untuk mengawasi gerak-gerik Sultan dan melaporkan segala sesuatu kepada dirinya. Akan tetapi, Bota menolaknya. Mendengar hal tersebut, Katona pun mengancam untuk membongkar bobroknya Bota dalam menangani setiap kasus-kasus yang ditanganinya. Na jó. Saat malam harinya, ketika Sultan sedang menelaah file kasus Ratih, Bota menghampiri Sultan dan mengatakan bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan memberikan selamat kepada Sultan, meskipun dia bisa mengungkap kasus Ratih. Akan tetapi, Sultan bodoh amat dengan hal itu, karena dirinya hanya melakukan tugasnya sebagai seorang jaksa. Kemudian Sultan menaiki sebuah kereta, lalu mengayuh sepeda sekuat tenaga, menghampiri pria yang berada di palang pintu rel kereta. Yang ternyata Bota sedang berada di sana dan sedang mengetes beberapa kesaksian saksi mata. Sultan tidak percaya bahwa Rate sanggup mengayuh sepedanya ke palang pintu hanya dengan 10 menit, sedangkan dirinya saja membutuhkan waktu 19 menit. Kemudian Juhas bertanya, apakah Sultan mendapatkan filenya dari Bota? Sultan menjawab bahwa dia mendapatkan file tersebut di dalam kotak surat tanpa nama pengirim. Pustaladában találtam. Ne így áll legalább Talán most nélkül. te! Keesokan harinya, Katona marah hebat kepada Bota karena Bota telah mengkhianati dirinya. Bota mengatakan bahwa Katona lah yang bertanggung jawab atas tuntutannya kepada Rate. Katona pun mulai terlihat panik karena kasus Rate menyeret dirinya dan Bota. Kurva életbe élet. Akan tetapi, mereka tidak menyadari jika percakapan mereka sedari tadi didengar oleh si Sultan. Kemudian, Rate dipanggil untuk menghadap Katona. Di sana, Katona mempertanyakan kenapa Rati mengaku melakukan pembunuhan yang padahal tidak ia lakukan. Rati mengungkapkan jika dirinya mencintai Elizabeth dan cemburu ketika mengetahui bahwa ada sopir yang sedang dekat dengan Elizabeth. Lalu, Rate memukul Elizabeth dan berniat untuk membunuhnya dengan memberikan buah yang telah dia racuni. Lalu, keesokan harinya, Rati mendapatkan kabar Elizabeth meninggoy dan mengira dirinya lah pelakunya. Katona mengatakan bahwa Elizabeth dibunuh dengan menggunakan kapak. Akan tetapi, semua itu sudah terlambat karena kejadian itu mengacaukan pikiran Rati dan membuatnya sangat frustasi. Di sana, Katona marah. Jika saja Rati mengatakan yang sebenarnya, pasti pelaku sebenarnya sudah ditangkap. Amiért nem kaptuk el az igazi gyilkot. Scene beralih di mana Sultan, Katona, Bota, dan rekan-rekannya sedang meeting bersama atasannya. Atasannya memerintahkan untuk segera menangkap pelaku pembunuhan berantai tersebut. Dan jika kalau tidak, semuanya akan dipecat. Di sisi lain, Bogdar berniat memperbaiki truknya ke bengkel. Dan tanpa disengaja, membuat kaca truknya pecah. Lalu, seperti biasa, pada malam harinya, Bognar kembali mencari mangsa selanjutnya. Setelah mendapatkan mangsanya, seperti biasa, Bognar pun kembali membunuh dan memperkawasnya. Sebelum akhirnya, mayat korbannya dibuang ke sungai.
Kemudian, ketika mayat tersebut diotopsi, ditemukan barang bukti berupa serpihan kaca berada di pinggir kukunya. Vagy később a szállításnál. Zultan pun langsung menggelar olah TKP untuk menyelidiki kasus tersebut. Pada saat itu ditemukanlah serpihan kaca yang sama. Zultan lalu menyimpulkan bahwa pelakunya adalah seorang sopir. Zultan lalu meminta data perjalanan semua sopir. Keesokan harinya, terlihat Bognar berpamitan untuk pergi bekerja kepada Nora. Setelah si Bognar pergi, Nora pun terlihat syok jika suaminya adalah si pria misterius pelaku pembunuhan berantai itu. Dan benar saja, Bognar mendapati truknya sedang digeledah oleh Zultan. Melihat hal tersebut, Bognar memilih untuk memantaunya dari kejauhan sambil menikmati sebatang jarcok. Zultan akhirnya berhasil menemukan serpihan kaca dari dalam truk Bognar. Lalu Zultan dan Juhas mendatangi Nora untuk meminta semua baju kerja Bognar. Zultan memeriksa semua baju kerja Bognar dengan seksama. Terlihat Bognar yang baru saja sampai di tempat kerja dengan berjalan kaki. Dia keheranan melihat semua karyawan berada di luar gedung. Temannya mengatakan bahwa polisi sedang menginterogasi semua karyawan. Lalu tibalah saat Bognar diinterogasi. Di sana, Bota menanyakan beberapa pertanyaan terkait pembunuhan yang baru terjadi. Dan tentu saja, Bognar menyangkalnya dengan santai dan percaya diri. Saat Bognar meninggalkan ruangan interogasi, Bota kemudian mendengar suara sepatu Bognar seperti pernyataan saksi mata pada waktu itu, bahwa sepatunya berbunyi. Bota pun langsung mengikuti kemana Bognar pergi. Bersamaan dengan datangnya Zultan yang memang sudah mengetahui bahwa pelakunya adalah Bognar. Mengetahui hal tersebut, Bognar dengan cepat langsung melarikan diri. Hingga akhirnya dia pun terpojok. Di situasi tersebut, Bognar akhirnya memilih untuk menceburkan diri ke sungai. Zultan pun tidak tinggal diam. Dia juga ikut menjatuhkan dirinya mengejar si Bognar. Dan akhirnya si Bognar pun ditangkap. Saat diinterogasi, Bognar seolah meledek kinerja Bota. Karena setelah sekian lama, dia baru bisa menangkapnya sekarang. Akhirnya, interogasi pun dilanjutkan oleh Zultan. Di sana, Bognar mengakui bahwa dirinya bermantap-mantapan dengan Nora sambil membayangkan wanita lain. Kemudian, Bognar menjelaskan juga bahwa Elizabeth dulu adalah pacarnya. Dia menceritakan ketika saat itu dia menunggu Elizabeth pulang yang ternyata dijemput oleh Rati. Kemudian Bognar mengikuti mereka berdua hingga akhirnya di perjalanan Rati dan Elizabeth bertengkar. Pada saat itulah Bognar menghampiri Elizabeth dan dilanjutkan dengan mantap-mantap. Akan tetapi, Elizabeth malah menertawakan dirinya, lalu pergi meninggalkannya. Dikarenakan otong gedong si Bognar yang lemas terkulai tidak berdaya. Hai, ya iyalah diketawain. Bognar yang tidak terima dengan hal tersebut mengambil besi yang terdapat di sekitaran lintasan kereta, lalu kemudian menghantamkannya ke arah Elizabeth. Mulai dari situlah Bognar akhirnya hobi bermantap-mantap dengan mayat. Scene kemudian beralih, di mana Katona dimutasi ke daerah terpencil dan jabatannya diturunkan, sedangkan Bota dipensiunkan. Pada akhirnya, Rate bisa keluar dari penjara dan disambut oleh Rita. Sementara Bognar menjalani hukuman gantung atas perbuatannya selama ini. Di sisi lain, saat Zultan sedang bersepeda, tiba-tiba dia ditabrak oleh sebuah mobil dengan sengaja. Dan pelaku penabrakan tersebut langsung melarikan diri. Nyawa Zultan pun tidak tertolong.
Dan Rate akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah setelah 10 tahun menjalani hukumannya. Lalu terdengar kabar jika Rate meninggal setelah beberapa tahun dia menikmati kebebasannya. Dan film pun the end. Bagaimana bestai? Film yang cukup musingkan bukan? Nah, jadi dari kejadian film kisah nyata yang gua bahas, kita diberitahukan jika di kemudian hari ada suatu kejadian apapun, kita tidak boleh asal menyimpulkan ya brody, tanpa ada kebenaran dan bukti yang nyata. Semoga kalian semua terhibur ya. Dan tak lupa Kings Movie ingatkan, di like and subscribe ya brody, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Kings Movie. Gaskeun boy.